Assalamualaikum Pak Tatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang apa nih Pak Ya? Ini nih, saya sengaja deh mau ketemu Pak Tatang. Gimana kabarnya Pak Tatang? Baik? Alhamdulillah baik. Tapi Pak Ya kayaknya ini rada murung ya. Ada apa Pak Ya ya? Ya betul nih. Di satu sisi saya agak kurang sehat ini, kurang fit nih badannya. Aduh, semoga cepat sembuh nih Pak Ya. Jadi terserang kayak wabah gitu. Sekeluarga saya pada sakit nih. Masya Baru Allah. pada mendingan ini anak-anak nih. Di lain hal, saya ingin berbagi cerita nih dengan Pak Tatang nih. Ingin berbagi pengalaman yang sudah saya alami, terutama di sekolah. Tempat Hmm. saya mengajar datang. Boleh ya? Ada waktu kan? Insya Allah ada waktu Pak Ya. Berarti Pak Ya Ya, tujuannya ini ya kita ngobrol-ngobrol gitu Pak Ya terkait dengan kondisi betul Pak Ya betul di betul. sekolah. Sengaja saya datang jauh-jauh nih ke Petatang nih, ingin sharing nih. Boleh Pak ya, boleh boleh boleh. Nanti kita sama-sama ini aja berbagi. Oke, tapi nggak mengganggu ya? Insya Allah enggak, insya Allah. Oke, baik. Begini ceritanya Pak Tatang nih. Gimana gimana? Jadi saya kan di sekolah ngajar matematik ya. Iya iya. Eh, Mungkin Patang juga nggak mengalami lah begitu. Bagaimana menjadi siswa ketika datang guru guru matematik ya. Zaman dulu kan apalagi ya gurunya serem-serem ya. Tapi kalau saya sekarang jadi guru matematik nggak seserem seperti guru saya dulu. Wih, Gitu ya. Perasaan saya enjoy aja di kelas saya, humoris gitu. Ya seperti kayak Ustadz Abdul Somad lah gitu, serius-serius luar tapi biasa nih Pak ya. tapi tapi apa namanya, agak kocak juga gitu. Tapi kok anak-anak saya di kelas tuh kayak gimana ya, jadi pertama, anak-anak tuh sulit, apa namanya ya, jadi motivasi belajarnya kurang 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 bagus, Iya. mmm, hasil belajar juga ya kurang 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 begitu baik lah gitu. Iya. Jadi itu adalah salah satu yang ingin saya, diskusikan nih dengan Pak Tatang. Mudah-mudahan nih dengan ketemu Pak Tatang saya ada solusi lah atau ada pencerahan lah gitu. Jadi gimana nih ngatasinnya nih, anak saya supaya di kelas tuh, dengan saya tuh merasa tidak ada, apa namanya, tidak ada batasan lah gitu. Oh gitu. Memang saya guru lah gitu ya kalau di kelas, tapi anak-anak kadang-kadang, ketika datang saya tuh ke kelas kayaknya kayaknya serem gitu. Nggak tahu serem dengan sayanya atau serem dengan pelajarannya gitu ya. Ya, Oke, biasanya saya ngajar nih biasa kan normal ya. iya. Ketika saya sampaikan tuh materi misalnya, kemudian diskusi gitu. Ketika saya berikan konsep, kemudian anak memahami, setelah saya selesai menyelesaikan konsep, saya juga berikan latihan misalnya atau contoh soal. Saya tanya anak-anak, "Gimana paham semua?" "Paham," gitu ya. Paham semua, kompak mereka jawab, "Paham, paham," Luar semua. biasa. Dari yang memang kompetensinya baik gitu ya sehari-harinya, sampai yang tidak baik pun menjawab paham. Tapi ketika saya berikan satu soal misalnya yang identik atau yang ya yang ekuivalen dengan soal yang saya berikan di contoh misalnya, jawaban mereka nggak ada yang betul. Nah ini masalahnya terus datang nih, gimana nih? Jadi, Ini iya 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 iya. Sedikit saya tangkap Pak Ya, berarti Pak Ya ini mengalami, masalah gitu ya di anak-anak dan harapan Pak Ya sebetulnya kan betul betul, kehadiran Pak Ya itu bisa menyenangkan anak-anak, ya anak-anak bisa bahagia, mhm mhm, bisa mengikuti pembelajaran dengan hasil yang maksimal juga tentunya ya, ketercapaian tujuan pembelajarannya dapat tercapai, seperti itu Pak Ya ya. Nah, mhm. yang berikutnya yang sudah Pak Ya lakukan apa aja ini Pak Ya? Ya kalau menurut saya sih saya sudah melakukan sesuatu, melakukan semuanya gitu, untuk sebagai, eee saya sebagai guru gitu ya. Iya. Saya pikir sudah saya persiapkan gitu, bagaimana Mhm, ketika saya datang ke kelas itu untuk mengajar gitu, dari mulai perangkat mmm, pembelajaran, kemudian ya media media ajar juga kadang-kadang seadanya saya sampaikan, saya bawa gitu ya ke kelas. Karena saya juga sadar gitu, iya bahwa, iya. di sekolah tuh sarananya kurang begitu mendukung. Oh gitu Pak ya? Artinya saya juga kadang-kadang, apa namanya,
mengajar tuh ingin ingin sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Jadi Iya. ketika kita persiapkan tuh perangkatnya tuh, kemudian model ajarnya, kemudian alat dan bahannya kan, tapi kadang-kadang berbenturan juga dengan sarana sekolah yang kurang lengkap. Gitu. Saya ingin sekali misalnya menyampaikan tuh, materi itu dalam bentuk PowerPoint, Iya. ditampilkan di monitor, misalnya di proyektor itu, tapi kan proyektornya nggak ada. Ada juga kan mungkin sedang dipakai dengan kelas yang lain, atau meskipun ada, kan saya ngajarnya tidak 1, 2 kelas, Pak, Banyak. banyak sampai 10 kelas. Kalau saya bongkar pasang, pindah-pindah kelas kan, wah repot juga gitu kan. Makanya ya kembali kembali dengan kemampuan dan keadaan gitu. Iya, memang harapan Pak Iya sebetulnya kan, ada sarannya mendukung di situ Pak Iya ya. Betul Betul. betul. Emang anak-anak, semua materi seperti itu Pak Iya, tadi tuh udah luar biasa juga Pak Iya, ada Pak Iya ya jadi anak-anak kayak takut atau apa gitu, atau memang semua materi seperti itu atau gimana itu Pak Iya? Saya ingin tahu aja nih cerita dari Pak Iya ini. Ya kalau saya mungkinlah anak-anak di sekolah saya juga mungkin dengan materi yang lain juga tidak beda jauh lah gitu ya. Tapi Mhm. saya fokus di pelajaran saya aja gitu, Pak, Tang. Kalau Iya. dengan yang lain bukan saya tidak peduli gitu, tapi saya Mhm. berharap atau berkeinginan bahwa di pelajaran saya itu mereka anak-anak tuh bukan hanya sekedar, belajar dengan saya gitu, tapi Mmm. selain ada output gitu, ada income. Jadi saya sampaikan Mmm. konsepnya, saya sampaikan materinya gitu ya, anak-anak juga Mhm. bisa memahaminya dan benar-benar bisa mengimplementasikannya gitu. Mhm. Nah, tapi Betul. sejauh ini memang sudah beberapa ya sudah tidak ada masalah gitu, bagian-bagian Mmm. siswa tertentu gitu, tidak ada Mhm masalah. Tapi mhm. ini bagi anak-anak yang memang ya gitulah, absennya juga kurang begitu bagus gitu. Nah, itu anak-anak itu sulit sekali itu untuk dibawa paham tuh, Oh gitu. gitu kan. Tapi sebagian mah kita Mhm. enjoy gitu Pak Iya ya? Ya udah nggak masalah sebagian mah, tapi saya Mmm. berharap kan tentu bahwa setiap kita ketika datang ke kelas itu bukan hanya satu 2 orang yang Mhm. paham, tapi Oh gitu, semua kan. semuanya gitu ya. Oh, kalau Mhm. keseharian tuh tadi tuh saya menggali dari takutnya ya, apakah memang Pak Iya ini anak-anak misalkan gini, keseharian gitu kalau ngobrol suka berjumpa dengan anak gitu, gimana itu ke anak-anak? Mhm. Apa memang anak-anaknya takut lihat Pak Iyanya, takutnya gitu ya? Apakah kemudian takutkannya ketika pembelajarannya gitu? Apakah suka ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa gitu Pak Iya? Gimana itu? Ya ya saya pikir normal-normal saja, saya petang di Iya. sekolah. Ya anak-anak, ketemu saya di luar ya seneng gitu, Nggak lari Pak sapa ya, nggak? sapa, salam begitu kan, senyum senyum-senyum juga kan saya ramah kata saya juga. Apa bedanya saya dengan Ustadz Somad kan? Ya Ini percaya sih Pak ketika Iya luar menyampaikan biasa. materi tapi kan humornya juga ada gitu. Kan gitu ya. Ya Iya, anak-anak juga seneng saya kalau kalau di luar tuh kita komunikasi lancar dengan siswa tuh. lancar ya? Seneng mereka Oh, ketemu dengan saya gitu. Sapa ih. salam biasa, senyum-senyum biasa gitu. Karena saya kadang-kadang kan menyampaikan materi lain seperti ya masalah spiritual gitu, saya iringi juga dengan humor gitu. Di Oh, kelas pun saya barengilah gitu dengan canda tawa ya biasa-biasa aja. Saya tantang tuh anak-anak untuk tertawa di kelas, biasa mereka tertawa. Cuman ya itu masalahnya, motivasi belajar dengan pelajaran saya sulit sekali kayak saya oh gitu. kata kayaknya Iya gitu. iya, tapi kan tidak semua kata Pak Iya tadi sudah luar biasa ya, jadi tidak Iya, semua tidak semua tapi sih. kan harapan Pak Iya tadi teh ya luar biasa gitu ya. Jadi ingin semuanya Mhm, ya apa memiliki ya tingkat pengetahuan yang sama seperti itu dengan apa betul. juga yang apa namanya yang positif juga seperti itu. Menarik juga ini Pak ya kalau melihat dari Pak ya itu menarik juga itu untuk dilakukan pemetaan kayak gitu Pak ya. Tadi itu kan ada yang itu ya. Jadi Mhm mhm. Pak ya kalau melakukan pemetaan seperti itu. Eee, Oh iya betul ya. mhm Tapi, sebelumnya juga mhm. sudah pernah saya lakukan sih. Jadi Mhm, pemetaan tuh pemetaan pokok bahasan gitu ya, iya pemetaan siswa juga, terkait dengan keberagaman, siswa kan di kelas ya, iya. dari latar belakang, kemudian dari keegoisan di Mhm, kelas, kemudian tingkat pemahaman juga pernah saya mhm. coba itu Pak datang. Oh, Tapi saya pikir, bagus juga sih ini mhm pemetaan mhm ini perlu perlu digagas ulang gitu untuk mhm. pembelajaran ke depan gitu. Mudah-mudahan Iya, itu apa namanya, berarti sudah sebenarnya sama Pak, iya ya, cuma memang hasilnya, mhm, belum maksimal. Kalau di pemetaan itu Pak, iya biasanya anak-anak digolongkan berapa ini Pak ya? Berbagi aja ini Pak. Kalau saya oh, biasanya kan ada ini gitu ya, kinestetik kayak gitu, dikelompokannya, terus yang itu apa kayak kalau Pak iya gimana itu Pak ya? kalau saya kan ngajar di kelas 11 Pak Tatang, jadi Iya, tidak lagi menggunakan
apa namanya, jadi maksudnya saya sudah, eee, pemetaan itu paling dilihat dari Hmm. tingkat kemampuan anak, Mhm. kemudian dari motivasi belajar kan gitu. Mhm. Kemudian saya lakukan pemetaan juga dari latar belakang gitu, latar belakang. Mhm. Oh ini kadang-kadang kan ada siswa tuh yang merasa minder gitu karena Iya. dilihat dari bajunya lusuh misalnya kan gitu. Tapi Iya. saya coba-coba melakukan pemetaan gitu, seperti itu Kak, Kang, sudah saya lakukan sebetulnya, tapi Hmm. menarik juga ini ke depan nanti saya akan coba ulang. Boleh. Mudah-mudahan ini pemetaan ini bisa menjadi salah satu tolak ukur juga ya untuk memperbaiki supaya, belajar saya gitu tentunya di kelas supaya, anak-anak tuh minat belajar, semangat belajar juga, bisa bisa termotivasi gitu. Jadi Iya. semakin tinggi lagi gitu Kak, Kang. Kira-kira untuk merealisasikan ini Pak Iya nanti, seperti apa nih Pak Iya untuk bentuk tanggung jawab Pak Iya? Nanti nanti tentunya saya juga tidak bisa melangkah, secara personal gitu. Iya. Nanti saya juga akan coba berkoordinasi dengan teman sejawat saya karena saya di sekolah kan tidak satu saja guru mata pelajaran matematikanya, banyak sekali, ada sekitar 5 sampai 6 mata guru ya di Mhm. sekolah saya. Nanti saya akan coba koordinasi dengan teman sejawat, kemudian juga saya akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang punya kebijakan terutama di sini kepala sekolah tentunya ya, kurikulum juga Mhm. supaya apa, supaya ya mereka sebagai pihak-pihak yang punya kewenangan bisa menambahkan tuh sarana prasarana sekolah terkait dengan daya dukung kegiatan pembelajaran di kelas gitu Pak Atang, supaya lebih Mmm. atraktif lagi nih pembelajarannya. Misalnya menyediakan, perlengkapan-perlengkapan yang dibutuhkan oleh kita sebagai guru Mhm pengajar gitu. mhm mhm. Pokoknya itulah Pak Tatang. Jadi nanti saya bertanggung jawab tentunya sebagai guru, sebagai seorang pengajar ya, untuk mempersiapkan, proses pembelajaran dengan baik dan benar kan gitu tentunya. Dan Iya. saya nanti akan berkoordinasi dengan teman sejawat dan pimpinan saya di sekolah, supaya bisa mendukung nih proses belajar saya di kelas agar, tentunya anak-anak saya di kelas yang kemarin pertemuan-pertemuan sebelumnya itu motivasinya kurang begitu bagus, mudah-mudahan ini menjadi lebih baik gitu Pak Tatang. Betul. Dan saya mau terima kasih nih Pak Tatang nih, Iya. ada Iya. ada ada masukanlah bagi saya sebagai sebagai pencerahan begitu. Daripada aku dibanding dengan sebelumnya nih Pak Tatang, sebelum ketemu Pak Tatang nih, saya suka bingung gitu, kenapa anak saya kayak gitu lah gitu ya. Jadi saya ngajar, perasaan normal-normal saja, kemudian saya juga tidak seram-seram amat kan gitu, meskipun muka saya kurang ganteng gitu ya, tapi saya pikir ya saya juga ya ya begitulah gitu Batang ya, gitu. Mudah-mudahan Batang nih, Iya dengan iya. ketemu Batang nih saya ada pencerahan nih. Iya siap Pak Iya, semangat aja Pak Iya terus. Eee, Ya, saya akan tetap semangat Batang. Terima kasih masukannya, kemudian terima kasih waktunya juga telah mengganggu Pak Tatang ini saya bisa berbagi hari ini, mudah-mudahan menjadi suplemen nih bagi saya ke depan untuk memperbaiki proses belajar dengan siswa di kelas. amin. Ya, itu saja barangkali Pak Tatang ya. Iya Pak Iya. Terima kasih sekali lagi ya. Salam Iya. kepada keluarga Pak Tatang. Malam Pak Iya. Mari ngopi Ya, lagi itu Pak Iya. saja. Ya, Ngopi sampai lagi. jumpa lagi Pak Tatang. Iya iya. Jangan lupa ngopi lagi Pak Iya. Oke, yuk mari. Iya Pak Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tatang. Ya baik Pak Iya, yang berikutnya ini refleksi nih dari kegiatan tadi, apa yang Pak Iya rasakan? Ya, terima kasih Pak Tatang. Sebagai refleksi dari kegiatan yang tadi, saya, merasa lega, merasa nyaman, merasa terbuka begitu. Karena dari diskusi tadi saya merasa bahwa sesuatu yang menjadi ganjalan saya begitu. Dan dari diskusi tadi dengan Pak Tatang, dari proses diskusi kemudian curhat tadi, saya menemukan hal-hal yang baru, hal-hal yang bisa saya terapkan ketika saya belajar di kelas, kemudian saya bisa apa namanya, bisa mengelola ulang apa yang selama ini saya lakukan di kelas itu bisa menjadi lebih baik gitu Pak Tatang. Jadi saya berterima kasih sekali kepada Pak Tatang yang sudah memberikan sedikit gambaran bagi saya bahwa, oh, kegiatan belajar saya sebelumnya mungkin belum belum sebaik yang saya harus lakukan kemudian hari gitu. Maka dari pertemuan ini, dari diskusi ini saya merasa merasa lega, merasa plong begitu dan merasa senang, gembira gitu Pak. Karena
saya tidak mesti harus, dikungkung dengan perasaan-perasaan yang tak tentu gitu, Pak Tatang. Yang selama ini saya merasa bahwa, "Oh, ini mungkin ada masalah dalam diri saya ini. Kenapa anak-anak saya selalu begitu?" Begitu. Perilakunya ketika saya tanya, "Paham?" "Paham." Ketika ketika mereka diberikan soal, oh mereka nggak ada yang ngerti, jawabannya tidak ada yang benar, begitu. Yang benar satu, dua saja, gitu. Dan ketika saya ngobrol dengan Pak Tatang, mudah-mudahan saya, bisa, apa namanya, sedikit-sedikit punya gambaran begitu, bahwa ke depan saya harus memperbaiki apa yang saya lakukan selama ini mungkin belum benar, gitu. Ya itu saja Pak Tatang, sebagai bahan refleksi dari hasil diskusi kita tadi. Terima kasih. Ya, terima Assalamualaikum Pak Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih Ya Pak mengganggu Tatang. dulu. Enggak. Saya lagi santai kok. Oh, ini santai. Lagi ngopi Pak Ya. Gimana gimana Pak Tatang? Alhamdulillah baik. Mau ketemu Pak Ya, mau ini nih ngobrol-ngobrol sama Pak Ya. Iya boleh boleh, ngobrolin apa nih? Apa nih yang mau diobrolkan sama Pak Tatang nih? Tumben juga nih Pak Tatang nih. Udah lama kita nggak ketemu Pak Tatang. Iya ya, aduh kangen juga ini sama Pak Ya. Yang pertama ini tujuannya Pak Ya, saya mau silaturahim sama Pak Ya. Itu. Yang keduanya ingin apa namanya, ingin berbagi gitu Pak Ya. Mudah-mudahan nanti dengan kita bersilaturahim ada hikmah di baliknya yang bisa kemudian nanti juga saya bisa mengembangkan diri saya Pak ya. Itu ini Pak ya biasalah Amin amin amin. di sekolah itu saya sekarang jadi kesiswaan Pak ya. Ada siswa yang dikeluarkan gitu ya. Itu ada yang siswa Mhm dikeluarkan. mhm mhm. Kemudian itu membuat saya dilema itu Pak ya. Ya itu tujuannya Pak ya. Ya saya ingin berbincang-bincang lah sama Pak ya terkait itu. Iya iya. Oke, baik baik. Tapi Pak Tatang ini kok sinyalnya kurang kurang agak kurang bagus ini nih, sinyal Pak Tatang ini. Komunikasinya agak tersendat-sendat. Oh gitu Pak ya. Iya, Terus coba agak diperbaiki sedikit. oh gitu, coba saya besarkan sedikit Pak ya ya, Ya, supaya, oke. ada Pak ya Sekarang suaranya? sudah mendingan nih, Sudah mendingan ya? Oh iya sudah mendingan, tapi gambar Pak Tatang agak ngeblur ini ke sini. Kayaknya dengan suasana hati Ya boleh, saya mungkin Pak ya, sehingga gambar saya nih jadi ngembrul ya? udah bagus nih. Iya, bisa aja Pak Tatang ini. Tapi kayaknya cerah-cerah aja Pak Tatang ini. Aduh, iya, Oke, kembali ke tadi ya, kembali ke tujuan tadi Pak ya Tatang, yang tadi tujuannya jadi apa nih? Ya, ya, supaya lebih jelas ini tujuan Pak Tatang. tujuannya yang pertama silaturahim Pak ya, yang kedua Oh ya, alhamdulillah. ya saya diamanahkan nih, Heeh, jadi wakasek kesiswaan Pak ya di sekolah. Ada heeh siswa heeh. yang dikeluarkan Pak ya ini di sekolah. Waduh, saya jadi dilema gini Pak ya. Loh, Makanya saya ingin kenapa bisa begitu Pak Tatang? ya Itu dikeluarkannya tuh ujug-ujug atau sudah melalui prosedur, tahapan-tahapan yang benar gitu? ya gini Pak Ya, ya. sebentar, Pak Tatang kan, di sekolah sekarang sebagai apa? Wakasek kesiswaan Pak ya. Sekaligus saya merangkap juga kalau di sini kan maklum Pak ya, sekolah kita kan di sekolah kecil ya. Jadi saya juga merangkap guru bimbingan konseling juga ini di sekolah gitu. Posisi saya Pak ya. Oh gitu. Posisinya iya. Ya, kalau kalau dilihat dari kesempatan Pak Tatang udah bagus ini. Jadi tidak tidak mesti bahwa siswa tuh dikeluarkan begitu, dengan begitu saja. Terus selama menjadi kesiswaan, kekuatan Pak Tatang coba di kesiswaan tuh apa saja coba? Saya Kalau ingin dengar Pak Tatang. secara kekuatan masih, saya kan, diamanahkan di kesiswaan ada beberapa tupoksi saya, Pak, ya, yang saya jalankan Mhm gitu ya. mhm mhm. Salah satunya yang, bina siswa, kemudian saya juga Mhm mhm. kan saya wakaseknya wakasek umum ini. Jadi, Mhm mhm. dengan, orang tua siswa juga gitu ya, jadi melakukan, silaturahim Betul, dengan orang tua siswa. Dan kemudian yang berikutnya juga iya, juga apa namanya, menjaga hubungan baik lah, hubungan baik dengan masyarakat sekitar, betul. dengan tokoh agama, dengan komite dan lain-lain. Ya itulah Pak, iya. Seputar itulah kalau itu ya maklumlah saya juga masih belajar juga ini di sekolah ini gitu. Iya. Itu kan kekuatan Pak Tatang ya, sebagai kesiswaan. Terus dari kekuatan itu peluang atau kemungkinan apa aja yang sudah Pak Tatang lakukan gitu, sebagai langkah pengambilan keputusan itu, gitu? Karena kan tentu sebagai kesiswaan Batam pastinya punya peluang kan, peluangnya Pak, iya. apakah itu
memang benar harus divonis keluar, atau ada Mhm. peluang lain begitu, yang bisa dijadikan penentu bahwa anak ini masih bisa dibina gitu di sekolah. Kan Pak Tatang kan punya kekuatan tadi ya, Betul, begitu? Pak, iya. Jadi, kalau selama ini yang saya lakukan itu, Pak, iya, jadi, saya udah melakukan parenting itu, Pak, iya, ke orang tua, udah manggil Mhm juga ke orang tua itu. Jadi dipanggil ke sekolah mhm, gitu ya, dijelaskan kondisi anaknya seperti ini di sekolahnya. Udah gitu gurunya juga sama saya ini untuk dilakukan, "Coba home visit," kata saya gitu ke teman-teman, "Teman coba home visit dulu mhm deh, mhm, jangan ngambil keputusan dulu." iya, Di home visit sudah ini. betul, Dan, hasilnya tetap memang belum belum maksimal gitu, Pak, ya, belum belum berdampak apapun gitu, mhm Pak, ya, ini, ke anak ini. mhm, Sehingga guru-guru sekarang lebih cenderung ini untuk mengeluarkan siswa gitu ya. Nah, ini sebenarnya belum oh dimusyawarahkan gitu sih, belum di rapat dinas kan gitu ya, belum dimuat dimusyawarahkan. oh gitu, heeh Masih ada heeh, upaya-upaya, makanya saya ingin berbagi sama Pak Iya, berbagi cerita ini supaya saya juga kan ada oh gitu. rencana yang kemudian bisa saya Terus lakukan gitu, Pak Iya. iya betul. Terus selama Pak Tatang menjalankan, tugas sebagai kesiswaan dengan kekuatan Pak Tatang, dengan peluang Pak Tatang gitu ya, untuk menjalankan, tugas itu. Apakah Pak Tatang memiliki hambatan atau gangguan misalnya dalam menjalankan tugas itu? Kalau mungkin secara hambatan atau gangguan mah kayaknya apa ya, memang satu gangguannya, Pak ya ini, saya belum Mhm mhm. menjalankan kegiatan kerohanian, Pak ya. Kegiatan kerohanian, Mmm, mhm mhm. guru gitu, itu kan sebenarnya Berarti program saya itu tuh, adalah salah satu gitu. salah satu upaya ikhtiar kan, ikhtiar ya? Iya, Heeh, bisa bisa sih program itu itu boleh. saya masukin nanti ke ikhtiar, bagus juga ini, Pak, ya, jadi yang saya masukkan ke program ikhtiar saya, nanti biar penanganan memang saya dari awal juga mau coba penanganan humanis ajalah kita cari gali, Mhm, mungkin dengan guru juga mungkin keputusan yang diambil kita atau home visit yang dilakukan juga kan kita mungkin belum maksimal hasilnya gitu. Maka kemudian mungkin bisa juga dijalankan ini kita untuk, program, refleksi dirilah model di kerohanian ini mhm mhm mhm, betul kita betul betul. muhasabah gitu, zikir, biar kita juga bisa meresapi, bisa merenungi baik guru maupun siswa gitu, Pak, ya. Ya betul. Berarti ini menurut Pak Tatang ini adalah salah satu solusi ya untuk mengatasi, eee, mengatasi masalah yang saat ini dijalani di apa namanya, eee, dihadapilah gitu oleh Pak Tatang ya, dengan kasus, siswa tersebut gitu ya? Iya, terima kasih ini, Pak, ya, jadi, memang mungkin ini solusi ya, solusi terbaik gitu yang bisa saya lakukan, Mhm mhm. biar kemudian nanti ini bisa mengatasi lah, bisa mengatasi jangan sampai anak kekeluargaan teh kan kasihan ya, kasihan nanti kemana itu, Mhm apalagi mhm. kampung di sini dia, nanti kalau nggak sekolah, nggak Mhm. berpendidikan juga kan kasihan juga masa depannya gitu, Pak, ya. Paling ini rencana saya nanti, rencana Betul betul betul. saya akan melakukan program ini gitu, muhasabah diri ini gitu, Pak, ya. Mhm mhm. Betul betul. Terus Pak Tatang, rencana aksinya gimana nih? Jadi maksud saya, rencana supaya bisa mencapai tujuannya gitu, kemudian Hmm. apa prioritasnya, kemudian strateginya bagaimana begitu untuk menjalankan apa namanya, rencana aksi tersebut gitu. Kan tentu ada prioritas, kemudian ada strategi juga kan begitu, kemudian, jangka waktunya apakah akan setiap hari atau setiap minggu rutin gitu, atau sebulan sekali gitu kan. Tentu kan ada indikator pencapaiannya kan Pak Tatang begitu, supaya nanti kan bisa diukur tuh keberhasilannya atau berhasil atau tidaknya kan gitu. Mhm. Begitu Pak Tatang. Iya. Bagaimana, rencana aksi Pak Tatang? Kalau rencana aksi saya kalau secara prioritas mungkin ini yang paling prioritas mungkin Pak ya, peningkatan kerohanian ini ya, Mhm untuk saat ini, mhm 1 bulan ini. Sebenarnya program itu kan mhm mhm sudah saya rencanakan, apa namanya, dalam 1 semester ini 2 kali sebetulnya, kan maklumlah Pak ya, kita di sekolah kecil gitu ya. mhm Jadi, dalam 1 semester ini 2 kali dan kebetulan memang ini di bulan jatuh ke bulan ini, hampir 3 bulanan gitu ya. Jadi pas mungkin Pak ya ini. Dan yang mhm berikutnya saya juga harus melibatkan mhm mhm. stakeholder di masyarakat, salah satunya juga terutama komite kita juga, komite di sekolah kita juga kebetulan tokoh agama gitu ya, jadi bisa nanti memberikan Betul betul. tausiah gitu Nah, itu lebih lebih bagus itu. ya. Artinya kita tidak usah mencari orang-orang luar kan, karena orang dalam aja sudah ada yang punya potensi kan begitu Pak Tatang ya. Betul, Pak, Itu ya. kan bisa menghemat anggaran juga Pak Tatang. Coba kalau kalau dari luar kan, tentu kita harus mengeluarkan biaya juga. Misalnya Pak Tatang panggil saya nih, untuk jadi pemateri Aduh. masalah spidol misalnya di sekolah. Nah, setidaknya kan ada ongkos bensin gitu Pak Tatang. Begitu kira-kira Pak Tatang ya. Terus Pak Tatang, eee, baga
tentunya kan kalau kita ingin menjalankan sebuah kegiatan, pasti kan tidak terlepas dari apa yang namanya gangguan, hambatan, begitu kan. Tentu itu tidak terlepas Pak Tatang, perlu juga diantisipasi itu. Nah, rencana Pak Tatang bagaimana nanti ketika sudah berjalan nih kegiatannya? Pasti kan orang mah yang namanya orang banyak kan Pak Tatang, ada yang suka, ada yang pro, ada yang kontra kan. Bagaimana rencana Pak Tatang untuk menghadapi masalah-masalah ketika terjadi di lapangan seperti itu gitu? Iya, namanya juga masalah Pak Iya ya, pasti ada aja yang timbul Betul, dilakukan. Nanti ini juga saya juga nanti terkait masalah-masalah ini juga sebenarnya sudah tergambar gitu dan saya juga tidak terlepaskan juga dari kepala mhm, sekolah, nanti akan saya komunikasikan juga dengan kepala sekolah terkait hambatan-hambatan di lapangan. Terutama kan banyak juga yang harus mhm, dipersiapkan, salah satunya, tempat juga mhm, harus sudah siap dan yang lain-lain juga kan harus sudah siap. betul, Pemateri sudah terpecahkan tadi ya, paling kita menggunakan nanti apa namanya, dari komite itu gitu Pak ya, ya seperti itu nanti saya akan konsultasikan juga nah. dengan Bapak Kepala Sekolah, seperti itu. Oke, mantap itu udah bagus itu Pak Tatang tuh. Iya, Terus, iya makasih. nanti Pak Tatang sebagai kesiswaan komitmennya akan seperti apa gitu? Sebagai bentuk tanggung jawabnya siapa, ya siapa saja atau pihak mana saja nanti akan dilibatkan untuk membantu menjaga komitmen tersebut gitu Pak Tatang. Bagaimana nanti tindak lanjutnya setelah diadakan kegiatan itu? Apakah akan ada evaluasi kemudian kalau baik atau kurang baik nanti akan seperti apa? Tentu kan ada evaluasi ya, ada tindak lanjutnya. Baik, Kalau baik lanjutkan, kalau kurang baik mungkin bisa dicari alternatif yang lain kan, untuk mencari solusi mengatasi masalah siswa yang tadi. Pak Begitu Pak Tatang, bagaimana komitmennya nih? Kalau Sebagai bentuk tanggung jawab sebagai kesiswaan, jangankan melibatkan orang banyak tuh, tentu kesiswaan yang paling ekstra kan untuk mengatasi masalah-masalah itu, gitu. Ya gimana Pak Tatang? kalau komitmen saya nanti akan saya jalankan program ini dengan berkolaborasi juga sama rekan-rekan, sama teman-teman juga di Mhm, sekolah gitu Pak ya ya, terkait mhm, sesuatunya lah. Nanti kita bagi-bagi tugas juga sama teman-teman karena memang tugas kita bersama juga, untuk kemudian menebalkan laku anaknya seperti itu Pak ya. Nanti juga ini betul, sebenarnya program yang sudah terjadwal juga, nantinya ini juga kan, tetap iya, dengan berjalannya ini kan alhamdulillah program saya dapat terjalan gitu, yang berikutnya manfaatnya juga sangat besar. mhm, Mudah-mudahan juga, siswa yang oke, tadinya mau dikeluarkan jadi tidak juga dikeluarkan, seperti itu Pak iya. oke oke. Betul betul betul. Ya, eee, kayaknya Pak Tatang nih sudah bisa mengatasi dengan sendiri ya masalah Pak Tatang tuh. Iya makasih Luar biasa ini Pak, Pak iya. saya sangat terinspirasi nih dengan Pak Tatang ini luar biasa. Oke Pak Tatang. Iya terima kasih Pak iya ya, waktunya ini saya dapat tercerahkan. Iya iya, sama-sama Pak Tatang, sama-sama. Nanti lain kali nanti kita bisa berdiskusi bareng lagi Pak Tatang, Siap luar biasa. siap. Iya, Oke, Pak iya ya, punten. baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi